masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat. Saat ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat spesial bertemu dengan biasa yang orang kenal dengan Pak Jak. Nah, dan Pak Jak ini merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan sore hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai. Selamat sore. Selamat sore, bro. Apa kabar? Ya, baik. Senang sekali boleh dapat kesempatan dengan Pak Jak sore hari ini. Nah, Pak Jak, jadi ini saya punya YouTube, namanya Calon Wakil Rakyat. Jadi ini channel untuk anak-anak milenial, karena yang kita tahu bahwa sekarang banyak anak milenial yang tertarik untuk terjun ke politik. Salah satunya Pak Jak. Nah, boleh nggak sharing-sharing di channel YouTube saya? Kira-kira apa yang menjadi motivasi atau niat dari Pak Jak untuk terjun di dunia politik? Oke, baik. Terima kasih, bro. Iya, kesempatannya ya. Sore hari ini sangat senang dan sangat luar biasa bisa kita berdiskusi, wawancara dalam channel YouTube ini ya. Memang yang disampaikan tadi bagaimana saya waktu di saat memilih untuk menjadi wakil rakyat. Ya. Memang di sini untuk menjadi anggota DPRD dalam lingkup pemerintahan legislatif ya. Ini bukan menjadi sebuah cita-cita. Karena dari sejak kecil kan anak-anak ini kadang tidak terpikirkan juga dari seorang James Koyongian, anak desa, untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun anggota DPRD, di mana bangku sekolah, bangku SD sampai SMA dan kuliah, ya tidak terpikirkan untuk menjadi wakil rakyat. Kadang-kadang kan anak-anak kecil ini dari kecil ya ingin jadi polisi, Ya, betul. ingin jadi pilot dan lain-lain. Ini bukan merupakan sebuah cita-cita, tapi ini menjadi anggota DPR ini merupakan pilihan hidup. Ya, bagaimana memberi diri pekerjaan untuk masyarakat. Oke. Jadi ini jadi wakil rakyat lebih ke memberi diri ya, Pak Jak. Kalau boleh tahu, Pak Jak cita-cita dulu jadi apa? Ya, cita-cita dulu waktu SD dan SMP kan suka lihat pesawat. Oh, lihat pesawat. Ya. Jadi ingin jadi pilot. Jadi pilot. Jadi meleset ke anggota dewan. Anggota DPR. Oke. Dan Pak Jak, ketika jadi wakil rakyat, pastinya tanggung jawab besar, tantangan juga besar. Boleh sharing sedikit suka duka jadi seorang politisi itu seperti apa, Pak Jak? Oke, jadi memang menjadi wakil rakyat itu pilihan hidup ya. Betul. Yang saya sampaikan tadi. Di mana memang suka dukanya saya menjadi anggota DPRD tahun 2009 di Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa di Tondano pada tahun 2009, saya memilih jalurnya dari Partai Golkar. Dan di situ dipercayakan oleh masyarakat yang ada di Dapil 1 di daerah pemilihan saya untuk menjadi wakil rakyat. Bicara suka dan dukanya, lebih banyak sukanya ya. Lebih banyak sukanya. Karena sukanya ya keterbanggilan diri untuk memberi yang terbaik buat masyarakat. Betul, ya. betul sekali. Kalau ditanya anggota DPRD ini kan DP pekerjaan ya relatif, kalau mau bilang DP baku sedung, dari orang mau melahirkan sampai orang meninggal tuh orang mesti urus. Iya, Betul. Betul, Pak. Dari orang lahir sampai orang meninggal tuh orang mesti urus. Dalam konteks secara umum, ya banyak yang harus diurus oleh anggota DPRD. Apalagi orang harus mengurusi daerah konstituen, di mana masyarakat memilih kita di saat kita mencalonkan diri. Ya memang dari tahun 2009 dipercayakan 2 periode di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya maju dalam tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah kebanggaan dan bagaimana keinginan saya untuk bisa bekerja berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi mengabdi untuk masyarakat begitu, Pak Jak. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita sudah dengar tadi sharing-sharing sedikit. Nah, terakhir nih Pak Jak, ya tanpa mengganggu waktu Pak Jak yang sangat padat. Terakhir, boleh enggak Pak Jak kasih motivasi untuk panggilan akrab saya kepada pemirsa YouTube saya, masyarakat sekalian. Kira-kira untuk anak-anak milenial yang nanti akan terjun ke dunia politik, motivasi dari Pak Jak. Oke, baik. Bagi anak-anak muda, kaum milenial ini kalau kita berhitung dalam pesta demokrasi,
partisipasi kaum milenial ini dalam usia produktif 40 tahun ke bawah itu berjumlah 60%. Wih, lebih banyak ya Pak? Ya, 60% dalam hal ini bagaimana generasi muda ini harus memposisikan diri dalam proses jalannya negara ini seperti apa. Betul. Memberi diri pemerintahannya maunya seperti apa. Lewat tentu bagaimana memberi diri lewat partisipasi dalam bidang legislatif melalui jalur parpol ya. Ada beberapa macam banyak parpol juga. Bagaimana peran-peran anak muda ini harus aktif dalam bidang organisasi terlebih dahulu. Betul. Sekali lagi anak muda saya menghimbau jangan sama sekali punya perasaan alergi terhadap dunia politik ya. Betul. Jangan kita merasa cenderung alergi didengar orang politik, kita alergi. Karena kebanyakan begitu ya Pak Jak. Ini dunia politik ini mengurusi masyarakat ini dalam konteks lebih besar ya. Umum seluruh masyarakat orang politik ya Pak. Betul. Jadi di saat anak muda punya peran dalam berorganisasi, memberi diri dalam pelayanan gereja maupun di tempat-tempat beragama, dan di saat dia aktif bisa memberi diri untuk partai politik dan maju dalam pesta demokrasi, pasti punya wawasan maupun kesempatan bagaimana pemberian diri itu bisa tercipta. Betul. Jadi sebelum menjadi politisi Pak Jak aktif dulu di organisasi. Lupa Pak Jak AMPI ya Pak Jak. Kita dulu dari AMPI, baru Pemuda Gemim. Oke, Pemuda Gemim. Organisasi di gereja, baru organisasi KNPI. KNPI, tempat bendara KNPI Minahasa. Jadi DP nama orang belajar dulu di organisasi, baru kita terjun dalam dunia politik. Sangat berpengaruh gitu ya. Oke, waktu yang sangat singkat tapi berkesan sekali dan berharga sekali ilmu dari Pak James Arthur Koengian yang begitu luar biasa. Tentunya semoga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan konten saya ini. Sekali lagi Pak Jak, terima kasih banyak atas waktunya. Tuhan selalu memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan.